Sebelumnya pernah lihat orang-orang bikin pola segitiga nggak jelas gitu. Sebenarnya pola-pola tersebut tidak susah-susah amat. Jadi stay tune. Oke, selamat bergabung rekan-rekan. Kali ini kita akan bahas mengenai chart pattern, khususnya mengenai continuation pattern. Karena sebelumnya kita sudah bahas yang reversal pattern. Kali ini tentang continuation pattern. Jadi singkatnya ini adalah pola yang mengindikasikan kelanjutan sebuah tren. Jadi dia sebenarnya sedang istirahat dari pola sebelumnya, sebelum kemudian dia berhasil breakout dan melanjutkan trennya. Oke, langsung aja kita masuk. Yang pertama disebut triangles. Seperti namanya, bentuknya seperti segitiga seperti ini. Jadi kita lihat triangles ini terbentuk akibat fluktuasi harga yang semakin lama semakin mengecil. Bisa dilihat pada gambar di mana semakin lama fluktuasi harganya semakin mengecil. Nah, ini yang disebut dengan fluktuasi harga semakin mengecil gitu. Nah, akibatnya ketika kita menarik garis support dan garis resisten, maka akan terbentuk segitiga, karena semakin ke kanan dia ini semakin lancip. Nah, ketika kita tarik garis resisten dan garis supportnya, nah dia membentuk segitiga gini, karena volatilitas atau fluktuasi harganya semakin lama ini semakin mengecil. Nah, di mana triangles ini syaratnya membutuhkan minimal 4 titik, seperti A, B, C, dan D. Bisa juga lebih, seperti pada gambar ini. Tapi setidaknya minimal itu 4 titik. Nah, triangles ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada segitiga menanjak. Ciri yang paling menonjol itu adalah ketika resistennya mendatar, namun di sini supportnya menanjak. Nah, ini poinnya, supportnya menanjak. Yang kedua ada segitiga menurun. Ini kebalikannya. Di sini supportnya yang mendatar, resistennya yang menurun. Ini segitiga menurun. Dan yang ketiga adalah segitiga simetris. Jadi resistennya menurun, supportnya menanjak. Jadi dia simetris gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama simetris triangle ya, segitiga simetris. Jadi ada bullish simetris triangle dan bearish simetris triangle. Perbedaannya cukup mudah. Kalau bullish ya yang namanya continuation pasti dia diawali bullish dulu ya, bullish atau uptrend dulu, kemudian muncul pola triangle ini, symmetrical triangle, kemudian dia melanjutkan uptrendnya, continuation, seperti itu. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Kalau dia diawali oleh uptrend, maka dia bullish symmetrical triangle gitu. Kalau dia diawali oleh downtrend, maka bearish symmetrical triangle. Jadi dia akan melanjutkan downtrendnya gitu. Itu perbedaan yang paling tampak. Tervalidasi ketika garis resisten tertembus. Ya, namanya juga melanjutkan uptrend. Di sini dia harus garis resistennya yang tertembus. Yang ini. Tuh. Sedangkan untuk bearish, yang bearish ini tervalidasi ketika garis supportnya yang tertembus di bagian sini. Namanya juga downtrend, berarti garis supportnya yang tertembus. Kemudian untuk keduanya, targetnya itu bisa diukur berdasarkan garis support dan garis resisten. Jadi kita bisa ukur target minimumnya. Contohnya di sini. Kita ukur saja dari titik terendah triangle-nya sampai titik tertinggi triangle-nya gitu. Dari sini ke sini.
Mungkin anggap saja ini sudah lurus ya rekan-rekan semua. Kemudian kita copy paste saja ke titik breakout-nya gitu. Nah, contohnya kita copy paste dan kita dapat di sinilah target minimumnya gitu. Ini target gitu. Kurang lebih seperti itu. Semua triangle targetnya ukurannya sama. Dan di sini tepat sekali ada 4 titik ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dapat dia target titik minimumnya dapat untuk membentuk sebuah triangle. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian segitiga menanjak. Jadi kalau yang segitiga menanjak ini tidak tergantung pada tren sebelumnya. Kalau yang symmetrical tadi itu tergantung bullish atau bearish gitu ya sebelum tren sebelumnya, bergantung pada tren sebelumnya. Sedangkan ini tidak bergantung gitu. Dan dia selalu memberikan signal bullish atau memberikan selalu signal uptrend seperti pada gambar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, cirinya adalah garis resistennya datar, tetapi garis supportnya semakin menanjak. Inilah yang disebut sebagai segitiga menanjak. Nah, mengapa ini semakin menanjak? Karena volatilitas harga semakin mengecil gitu. Jadi ketika kita tarik garis supportnya semakin menanjak gitu. Nah, ini valid ketika garis resisten tertembus. Jadi dia valid untuk melanjutkan uptrend. Untuk targetnya masih serupa, target diukur berdasarkan garis support dan garis resisten seperti pada sebelumnya. Kalau kita lihat lebih detail, gambarannya seperti ini. Dia uptrend. Nah, segitiga ini disebut sebagai konsolidasi juga, rekan-rekan. Jadi jangan bingung. Jadi dia akan koreksi, naik lagi koreksi, naik koreksi, seperti ini. Untuk segitiga. Di mana poinnya, resistennya ini datar, sedangkan supportnya menanjak. Ketika resistennya ini tertembus, maka itu valid, dia akan melanjutkan trennya, seperti itu. Untuk targetnya serupa, di sini kita tarik saja dari sini sampai ke sini. Kemudian kita copy paste dari sini, titik breakout-nya, dan dapat targetnya, seperti itu. Selanjutnya, segitiga menurun. Masih serupa, ini tidak tergantung pada tren yang mengawalinya. Selalu memberikan signal bearish, di mana ciri yang paling menonjol itu adalah ketika garis supportnya yang mendatar, tetapi garis resistennya yang menurun. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya. Di sini ketika kita tarik garis resisten, dia semakin menurun. Karena volatilitas harganya semakin lama itu semakin mengecil gitu. Jadi hampir sama. Dia downtrend, konsolidasi, dan ketika kita tarik garis support dan resisten itu membentuk segitiga gitu. Inilah yang disebut sebagai segitiga menurun gitu. Untuk targetnya masih serupa, titik tertinggi dan titik terendah dari triangle-nya, kemudian kita copy paste ke titik breakout-nya gitu. Mungkin sekitar di sini gitu. Jadi itu valid untuk melanjutkan sebuah tren. Dalam hal ini bearish. Yang kedua, ada penance. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini artinya rehat sejenak dari tren yang sangat curam. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini trennya uptrend sangat ekstrim ya, signifikan lah maksud saya. Signifikan, kemudian dia membentuk penance dan kemudian breakout. Jadi dia bisa dibilang rehat sejenak dulu dari tren sebelumnya. Karena tren sebelumnya ini sangat signifikan atau curam gitu. Nah, perbedaannya dengan triangles, karena dia hampir serupa membentuk segitiga, itu adalah terbentuk pada waktu yang singkat dan terjadi pada harga yang sangat curam gitu. Perbedaannya di situ. Bisa kita lihat pada gambar ini ya, dia hampir lurus gitu, jadi sangat curam gitu. Nah, penan ini terbagi dua. Yang pertama itu ada bullish penan.
dengan ciri-ciri tentunya diawali oleh uptrend terlebih dahulu, karena ini adalah continuation trend, uptrend, kemudian ketika garis resistennya tertembus, maka itu valid untuk membentuk continuation trend. Jadi minimal dia memiliki 4 titik A, B, C, dan D. Gitu. Di mana target minimumnya dapat diukur berdasarkan flagpole. Apa flagpole? Pada gambar sebelumnya telah dijelaskan flagpole adalah ini. Titik tertinggi dan titik terendahnya. Jadi kita bisa ukur dari titik ini sampai titik ini. Dari titik sini sampai titik sini. Kita ukur. Nah, kita tarik garis, kemudian kita copy paste kepada titik breakout-nya. Kira-kira seperti ini. Itu untuk bullish pennant. Tidak jauh berbeda. Yang kedua ada bearish pennant. Tentu diawali oleh downtrend terlebih dahulu. Kemudian membentuk pola pennant di mana ada titik A, B, C, dan D. Kemudian ketika titik supportnya tertembus pada titik ini, maka valid untuk melanjutkan sebuah tren. Untuk pengukurannya masih serupa, target minimumnya itu diukur dari flagpole-nya, titik sini sampai titik sini, diukur kemudian di copy paste pada titik breakout-nya. Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran bearish pennant. Jadi hampir serupa dengan triangles, hanya saja dia diawali dengan tren yang sangat curam seperti itu. Yang ketiga itu pola flex. Pola ini berbentuk seperti persegi panjang, mirip seperti bendera, makanya disebut dengan flag. Ciri-cirinya terbentuk dalam waktu yang lumayan singkat, berbeda dengan triangles pada sebelumnya yang sudah dibahas. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dengan pennant karena dia terjadi pada harga yang sangat curam. Nah, uniknya terdapat pada ciri yang ketiga, di mana memiliki 2 garis, yaitu garis support dan resisten, dengan kemiringan atau arah yang berlawanan dengan tren sebelumnya. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika di sini dia uptrend, maka garis support dan resistennya ini justru mengarah ke bawah. Jadi bisa dikatakan itu arah yang berlawanan dengan tren sebelumnya. Untuk targetnya serupa dengan pennant, diukur berdasarkan flagpole. Jadi dari titik tertinggi sampai titik terendahnya di sini. Nah, flex ini memiliki 2 jenis juga, ada bullish flex, ada juga bearish flex. Di mana perbedaannya untuk yang bullish tentu diawali oleh uptrend terlebih dahulu. Kemudian ketika garis resistennya tertembus, maka valid untuk melanjutkan sebuah tren. Ketika garis resistennya yang tertembus, maka valid untuk melanjutkan tren. Dan untuk pengukurannya masih serupa, berdasarkan flagpole dari sini sampai titik sini. Kemudian kita tarik garis dan kita copy paste pada titik breakout-nya gitu. Masih serupa. Sedangkan untuk yang bearish itu tentu diawali oleh downtrend terlebih dahulu dan kemudian tervalidasi ketika titik supportnya ini tertembus. Sedangkan untuk targetnya masih serupa, diukur berdasarkan flagpole di sini. Kita tarik garis kemudian di copy paste pada titik breakout. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kita sudah tahu terlebih dahulu bagaimana cara menarik garis resisten dan cara menarik garis support. Sehingga kita tahu tentang pola flex ini. Yang pada intinya dia berlawanan dengan tren sebelumnya. Arahnya ini berlawanan dengan tren sebelumnya gitu. Pola selanjutnya adalah wedge. Dengan ciri-ciri memiliki garis support dan resisten yang berlawanan dengan tren sebelumnya atau arah sebelumnya gitu ya. Hampir serupa. Jadi hanya bedanya dia di sini berbentuk segitiga. Itu. Berbentuk segitiga, sedangkan yang sebelumnya
dia berlawanan tetapi bentuknya persegi panjang. Sedangkan untuk yang wedge ini, dia berlawanan tetapi bentuknya segitiga. Untuk targetnya masih serupa. Ini bisa memiliki dua bentuk cara mencari target. Yang pertama itu berdasarkan jarak harga tertinggi dengan harga terendah. Jadi maksudnya bisa dari sini. Harga terendahnya sekitaran di sini. Jadi bisa ditarik seperti ini. Nah, di sini adalah titik garisnya gitu. Anggap saja sudah lurus rekan-rekan. Kemudian kita copy paste pada titik breakout. Maksud saya, kurang lebih seperti ini gitu. Anggap saja ini garis lurus. Itu cara yang pertama. Atau bisa juga serupa dengan metode yang pada triangles, yaitu titik tertinggi dan titik terendah pada segitiganya, yaitu dari titik ini sampai titik ini gitu. Bisa menggunakan seperti ini. Kemudian kita buatkan atau kita copy paste di titik breakout-nya gitu. Mau sampai di sini mungkin gini. Jadi ada dua metode, bisa dari titik tertinggi dan titik terendah dari wedge itu, atau bisa menggunakan yang seperti triangles. Nah, ini juga terbagi atas dua bagian, yaitu ada rising wedge, ada falling wedge. Di mana rising ini tentu diawali oleh downtrend, karena seperti cirinya dia ini memiliki arah yang berlawanan dengan tren sebelumnya. Jadi ketika di sini dia diawali oleh downtrend, maka wedge-nya ini berlawanan. Dia mengarah ke atas. Terlihat dari garis supportnya yang menanjak di sini. Nah, jadi dia diawali oleh downtrend dulu, kemudian membentuk rising wedge, yaitu wedge yang menanjak gitu. Nah, dia tervalidasi untuk melanjutkan downtrendnya ketika garis resistennya tertembus. Sedangkan untuk targetnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan untuk falling wedge itu diawali oleh uptrend tentunya. Jadi uptrend dulu, kemudian membentuk wedge yang mengarah ke bawah, fall gitu, jatuh. Terlihat dari garis resistennya yang semakin menurun. Di sini garis resistennya semakin menurun. Dan dia ini valid untuk melanjutkan uptrendnya ketika titik resistennya ini tertembus. Seperti itu. Pola yang berikutnya adalah rectangle. Seperti gambaran seperti ini. Jadi bentuknya seperti persegi. Kalau secara sederhana bisa saya gambarkan seperti sideways sejenak ya. Seperti sideways sejenak sebelum nanti dia akan melanjutkan trennya kembali. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang menggunakan garis support dan resisten. Dan yang ketiga, rehat atau sideways sejenak dari tren sebelumnya. Apabila breakout akan melanjutkan tren. Nah, di sini dia breakout terlihat melanjutkan tren. Di mana rectangle ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang bullish rectangle dan bearish rectangle. Perbedaannya hanya di tren yang mengawalinya. Kalau dia uptrend, maka dia melanjutkan tren uptrendnya. Itu bullish rectangle gitu. Kalau dia bullish rectangle ini pasti yang tertembus garis support, garis resistennya maksud saya. Ketika garis resistennya tertembus, maka continuation trendnya terjadi gitu. Dan untuk targetnya berdasarkan garis support dan garis resisten. Kita tarik di sini, terus kita copy paste di sini, titik breakout-nya gitu. Jadi dapat target minimumnya. Sedangkan untuk yang bearish tentu diawali oleh downtrend, kemudian sideways sejenak. Nah, ketika titik supportnya tertembus, maka valid untuk melanjutkan sebuah trennya. Gitu. Targetnya berdasarkan garis support dan resisten, masih serupa. Tarik garis di sini, kemudian di copy paste di titik breakout-nya. Gitu. Sehingga dapat target minimumnya. Pola yang selanjutnya adalah cup and handle.
Seperti namanya, ini seperti cangkir dan pegangan cangkirnya. Terlihat pada gambar seperti cangkir dan pegangan cangkirnya. Pola ini merupakan bullish continuation pattern. Jadi dia hanya memberikan signal bullish, di mana ciri-cirinya diawali oleh uptrend tentunya. Kemudian garis supportnya membentuk dasar seperti dasar cangkir. Jadi ketika kita tarik garis rendah dari pada sebuah tren ini membentuk sebuah dasar cangkir gitu. Ketika dia uptrend di sini, uptrend diawali oleh uptrend, pada support, pada garis resistennya dia mantul ke bawah, mantul kemudian konsolidasi dan ingin mencapai puncak lagi, garis resisten lagi, tetapi tetap mantul. Nah, ketika dia mantul di sini, dia membentuk handle gitu. Dan kemudian naik lagi dan berhasil tertembus atau breakout. Nah, ini disebut sebagai garis resisten. Kita menggabungkan titik tertingginya di sini, titik yang kedua ini, dan di sini. Di mana ini seperti dasar cangkir dan ini handle. Untuk targetnya bisa diukur dari garis resisten dengan dasar cangkir di sini targetnya, kemudian kita copy paste di titik breakout-nya. Jadi target minimumnya ada di sini. Jadi kalau kita lihat pada chart, bentukannya akan seperti ini. Dia uptrend terlebih dahulu, kemudian di sini mantul di garis support, maksud saya di garis resistennya mantul, dan kemudian membentuk dasar cangkir seperti ini. Ketika dia menuju garis resisten, mantul kembali, membentuk handle, dan berhasil breakout. Ketika dia berhasil breakout di sini, itu valid untuk melanjutkan sebuah tren, di mana kita bisa ukur target minimumnya berdasarkan garis resisten dan dasar cangkir, kemudian kita copy paste di titik breakout-nya, seperti itu. Yang kemudian head and shoulders, ini pola head and shoulders ini merupakan pola yang reversal juga, ada juga yang continuation. Jadi keduanya bisa. Jadi untuk yang continuation, head and shoulders ini hanya memberikan bearish continuation pattern. Jadi hanya memberikan signal downtrend. Karena dia continuation, pastinya dia diawali oleh downtrend terlebih dahulu. Sebenarnya untuk membedakan continuation dengan yang reversal cukup gampang. Untuk yang reversal yang sudah dibahas sebelumnya itu diawali oleh uptrend dan dia terjadi di puncak sebuah tren gitu. Head and the shoulders ini terbentuk di puncak sebuah tren. Sedangkan yang continuation ini tidak berada di puncak karena dia diawali oleh downtrend. Jadi dia diawali oleh downtrend, sedangkan yang reversal diawali oleh uptrend. Sehingga dia tidak lagi berada di puncak. Jadi perbedaan yang singkatnya seperti itu, cara membedakan yang continuation dengan reversal. Untuk cara ukurnya serupa dengan yang reversal, dari titik head sampai neckline, kemudian di copy paste di titik breakout-nya. Itu adalah target minimum gitu. Dari sini diukur sampai sini, kemudian di copy paste dari titik breakout-nya dan dapat target minimumnya. Sedangkan kebalikannya ada inverted head and shoulders. Hampir serupa, ini juga ada yang reversal pattern, tapi kali ini kita akan bahas yang continuation pattern. Jadi untuk continuation pattern, pola ini hanya memberikan bullish continuation, jadi hanya untuk yang uptrend. Dan tentu juga diawali oleh uptrend sebelumnya, karena dia continuation. Nah, cara membedakannya hampir serupa. Untuk yang reversal itu dia diawali oleh downtrend sehingga dia berada di lembah sebuah tren. Jadi berada di paling bawah. Sedangkan yang continuation justru dia diawali oleh uptrend gitu. Sehingga dia tidak berada di lembah dan justru berada di tengah sebuah tren karena dia melanjutkan uptrendnya di sini. Untuk pengukurannya masih serupa. Di sini sudah disebutkan dari titik head ke neckline, kemudian di copy paste dari titik breakout-nya. Nah,
kira-kira seperti itu pola dari inverted head and shoulders ini. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.